mengatur margin. Nah, apa yang disebut margin? Margin itu adalah sebenarnya kalau ingin mengatur margin di semua Microsoft Word itu sama ya, baik dari segi menu maupun tampilannya di dalam margin itu semua sama. Nah, pengaturan margin itu sebenarnya dibagi jadi ada empat bagian, yaitu margin atas, ya, terus margin bawah, margin kiri, dan margin kanan. Nah, jadi kalau saya mengatur margin dengan ukuran kertasnya, di atas itu adalah, misalkan di sini bisa dilihat 2 cm, ya. Kalau di sini, ini, ya, 1, 2, berarti 2 cm, ini 1, 2, 2 cm, gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk nanti layout kertasnya, agar apa? Contohnya, saya kalau misalkan di sini, saya pinggirin nih 0 nih, gitu ya. Kan nggak enak ya teman-teman kalau baca di dokumen, hurufnya mepet banget gitu di samping gitu ya. Jadi kita cara mencegahnya adalah supaya kita menggunakan batasan gitu ya. Jadi kalau ibaratnya ini kayak di buku textbook gitu ya, di buku tulis teman-teman itu ya diberi batasan, jadi nggak terlalu mepet kiri mepet kanan, kira-kira seperti itu. Dan itulah margin ya. Maka cara mengatur margin itu adalah kita tinggal pilih layout ini di sini, ini, lalu kita pilih margin di sini. Nah, setelah kita pilih margin, maka kita ubah ukuran marginnya sesuai yang kita mau. Nah, jadi misalnya tadi kan margin atas, bawah, kanan, kiri, gitu ya. Nah, ini kalau mungkin saya bantu, nah ini kelihatan nih ya teman-teman ya, tuh, ya, ini margin kiri, margin atas. Ukuran kertasnya, gitu ya, di sini adalah marginnya sampai 16 di senti 17-18 itu dia dikosongin. Jadi kalau saya tulisnya seperti ini, ya, teman-teman lihat ya. Saya tulis semua langsung bawa di situ. Nah, nanti setelah dia melalui ukuran ke 16 cm, dia akan pindah, dia nggak akan ikut. Nah, itu dia pindah ke bawah. Gitu, ya. Oke, jadi teman-teman di sini udah lihat, gitu ya. Yang gunakan segini ya, biar kelihatan. Nah, itu bisa dilihat ya. Kita klik margin. Nah, teman-teman di sini udah ada template sebenarnya yang diberikan. Mau yang pakai settingan sebelumnya, dibaca aja tuh, topnya 4 cm, bottomnya 3 cm, sebelah kirinya 4 cm, 3 cm gitu ya, atau normalnya 2,5 cm, 2,5 cm, mirrornya 1,27, moderate segini, nah itu tinggal dipilih aja. Oke. Nah, itu adalah untuk memilih marginnya. Jadi kalau misalnya ini, saya contoh ya, mirror itu dia speed. Nah, tuh, jadi tadinya 2 cm, sekarang dia 1 cm gitu. Kelihatan ya. Sekarang saya mirror tuh ya. Saya biasanya menggunakan tetap di 2 cm gitu ya, tapi kalau misalkan saya ingin memasukkan gambar gitu ya dan yang lain-lain, tentu saya marginnya saya perkecil gitu ya. Kadang-kadang malah saya bikin cuma 1 atau sampai 5 mili gitu ya, jadi benar-benar kecil sekali. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang menggunakan Microsoft Word versi 2007 dan 2010 itu menu layoutnya itu adalah namanya page layout. Nah, jadi nanti biar nggak bingung. Sedangkan pada Word 2003, kalau teman-teman masih menggunakan, itu ke margin itu pilih file lalu page setting. Oke. Lalu yang berikutnya adalah mengatur spasi. Nah, spasi yang tadi saya sudah jelaskan itu ada di home gitu ya. Nah, di dalam Microsoft Word itu jarak spasi dibagi menjadi 3 jenis sih sebenarnya ya. Jadi ada spasi antar karakter, spasi antar kata, dan spasi antar baris. Ini adalah untuk memperhati bentuk tulisannya ya. Misalkan saya bisa lihat tadi jarak A dan A ini ya dianggap spasi ya, A dan A. Nanti kalau misalnya di bawah kita belok lagi, nah, spasi atas dan spasi bawah ini ada ukurannya ya. Kalau di sini kita lihat berarti ukurannya dia adalah di 2 cm. Nah, nanti kita atur. Nah, untuk di sini kita akan mempelajari untuk mengatur spasi antar karakter ya. Jadi di sini saya kasih bisa lihat ya, oke. Lalu saya pilih home ya, saya pilih home di sini, lalu saya pilih yang font ya. Terus kita, atau juga teman-teman bisa sebenarnya klik Ctrl D atau Command D ya. Lalu di sini font ya.
Nah, nanti teman-teman bisa dilihat nih di sini. Nah, ini preview, dia ada contohnya. Oke. Nah, kita pilih, bisa ikuti sesuai keinginan kita. Nah, kalau di sini kita klik yang advance dulu. Oke. Lalu untuk kita berikutnya adalah kita pilih yang spacing, ya. Terus kita pilih span. Nah, bisa kelihatan ya, dia berubah ya. Ini sebelumnya span dia agak lebih jauh, membantu untuk membaca ya bagian. Lalu mau expand-nya berapa, kita pilih ya. Mungkin coba dia semakin jauh ya. Nah, itu kira-kira ya, tapi tentunya ini akan bisa membuat jadi boros ya untuk kertasnya gitu. Oke, nah ya. Lalu apabila ingin dirapatkan ya, tadi misalkan teman-teman udah pakai yang pen, nah kalau akan lihat sini dia malah membuat lebih kecil gitu, dia akan lebih mempersempit ya. Jadi teman-teman lihat, nah tuh ya, memang dengan ini membuat untuk agak sulit membaca ya jadinya ya gitu, tapi nanti silahkan disesuaikan. Lalu berikutnya adalah kita atur untuk spasi antar kata. Sama teman-teman caranya kita buka font atau Ctrl D atau Command D atau lalu kita klik advance, lalu kita pilih scale. Nah, scale-nya kita tentukan mau 200, nah tuh ya, atau mau 80, nah dia lebih kecil ya. Itu karakter spacing-nya. Nah, itu adalah mengatur oke. Lalu kita juga bisa menggunakan, apabila tadi teman-teman ini kan untuk spacing-nya ya, juga dia bisa position-nya ya, apakah dia mau ke atas sedikit atau ke bawah sedikit, teman-teman bisa ya. Tapi tentu ini jarang digunakan ya, mungkin di situ teman-teman nanti bisa menggunakan yang spacing aja. Oke. Nah, berikutnya adalah mengatur spasi antar baris kalimat ya. Nah, tentunya di sini kalau udah antar kalimat kan berarti sini ada. Oke, kita sentral, oke, terus kita pilih font, lalu kita pilih yang line spacing, lalu nanti kita tinggal tersebut. Nanti teman-teman bisa mengatur jenis fontnya juga di sini ya. Di sini kita mau pilih font apa, nanti dia previewnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Terus font style-nya apa, size-nya apa. Nah, untuk font style nggak semua dia punya italic, bold atau bold italic. Bold italic ya berarti dia miring tapi dan tebal gitu ya. Tapi ini hanya berlaku di font Calibri. Nanti bisa aja ada font beberapa font yang tidak bisa. Lalu dia akhirnya bisa strike, ya, dia bisa double strike, bisa superscript, subscript, gitu ya. Nah, ini teman-teman coba-coba aja di sini ya. Apps, jadi tulisan huruf kata besar semua, tidak, ya, bisa dicoba di sini. Oke, terus berikutnya adalah kita mempelajari untuk mengubah ukuran kertasnya. Nah, kalau untuk ukuran kertas di sini, jadi tujuannya adalah nanti untuk mencetak dokumen, teman-teman. Kan karena ini nanti perlu di print. Nah, ketika di print, kertasnya ukuran apa? HVS atau A4, A3, A5, gitu ya, atau ukuran berapa, gitu ya. Nah, itu yang biasanya teman-teman perlu tahu. Untuk normalnya, biasanya kalau di Indonesia, kita menggunakan bentuknya adalah A4. Ya. Nah, tentu di sini pengaturannya teman-teman udah harus bisa atur sendiri. Jadi teman-teman bisa klik yang layout, ya. Di sini, nanti teman-teman bisa pilih untuk opsi yang size. Ya, nah ini ada A4, US letter, A4 tapi borderless gitu ya. Nanti dilihat aja ukuran-ukurannya, senti-sentinya, teman-teman juga bisa gunakan folio A5, A6, 4x6, 5x8, 5x7 di sini dengan berbagai macam jenis template. Di sini kita gunakan A4 ya. Tentunya seperti itu. Nah, untuk beberapa catatan aja, paling beberapa opsi menu size itu tidak bisa menampilkan semua ukuran kertas. Jadi untuk mengubah sesuai keinginan, itu tinggal pilih aja nanti more paper size. Kalau misalkan tadi pilihan di sini, gitu ya, teman bisa pilih aja ya untuk
beberapa jenis kalau teman-teman bisa monitor sendiri gitu ya. Tentu harus tahu ukuran widthnya atau lebarnya berapa dan tingginya berapa. Nah, cara tadi itu sebenarnya berlaku untuk Microsoft Word versi 2007 ya. Biasanya dia agak beda nama, bukan layout tapi page layout gitu, ya. Nah, ini kita juga teman-teman daripada di sini teman-teman bisa bikin untuk jenis kolom ya. Ada beberapa kolom, 1, 2, ini biasanya untuk newspaper gitu ya, untuk artikel, untuk kumpulan artikel gitu ya, biasanya butuh. Orientation ini simpel aja, untuk kertasnya ukuran portrait atau landscape. Karena landscape ya berarti dia kertasnya bentuknya landscape gitu ya. Oh ya, jadi dia menyamping gitu. Nah mungkin ini kita, gitu, ya. Kan orientationnya tadi portrait, ya, misalnya ada dia landscape. Gitu. Oke. Terus berikutnya adalah jangan lupa untuk melihat ketika kita di sini kita bisa lihat bordernya ya. Jadi teman-teman lihat ukurannya ini 2 cm, di bertebar 2 cm, di sini juga 2 cm. Ya. Jadi tujuan di sini adalah untuk supaya merapikan dalam bentuk dokumen kita. Itu saja dari saya, kita akan masuk ke kelas berikutnya.